Salam sehat dan tetap beriman kepada teman-teman sekalian. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan serta berkat Tuhan Yesus. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebelum kita memulainya, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Teman-teman yang terkasih, pernahkah kita melihat teman yang memiliki rasa kurang percaya, terutama percaya kepada orang lain? Jika kita membaca artikel dari psikologi, ada fobia yang bernama pistantrophobia. Apa itu pistantrophobia? Fobia ini adalah fobia rasa takut untuk mempercayai orang lain, tidak hanya kepada hubungan pribadinya dengan orang lain, namun juga di dalam kehidupan sosial bersama dengan orang lain. Saya lansir dari situs jurnal Sosiolah.com yang saya telusuri pada tanggal 2 Juli 2020, menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki fobia ini cenderung mengalami kurang rasa percaya diri, memiliki obsesi ingin tahu akan segalanya, dan selalu memikirkan worst case skenario atau skenario terburuk. Di dalam Injil hari ini, Thomas mengalami sedikit gangguan dalam kepercayaannya. Ia sangat berbeda dengan murid-murid Yesus lainnya. Ketika murid-murid lainnya menyatakan bahwa mereka melihat Tuhan, murid lainnya pun percaya. Itu tidak terjadi pada Thomas. Thomas lebih menginginkan bukti yang otentik dan real agar dapat mempercayai bahwa itu adalah Yesus. Yang menarik di sini ialah setelah Thomas menyatakan bahwa ia tidak percaya, murid-murid yang lain tidak menjauhi diri dari Thomas dan tidak membantah apa yang dinyatakan oleh Thomas. Mereka justru tetap bersama-sama dengan Thomas hingga akhirnya Thomas mengalami peristiwa yang sangat istimewa, yakni kunjungan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang kurang percaya dengan imannya saat ini. Dan dengan mudahnya setelah itu mereka meninggalkan dan berpindah. Ini bukanlah alasan bagi kita untuk membenci atau menjauhi orang tersebut, karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Sama seperti para murid memperlakukan Thomas, maka marilah kita merangkul dan berjalan bersama untuk kembali menyebarkan kasih Allah di dalam diri orang-orang yang mengalami kurang
kepercayaan dalam iman. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran yang telah Kau berikan kepada kami melalui para murid di dalam diri Santo Thomas. Semoga setelah ini kami pun dapat kembali menerima dan mendampingi anggota keluarga ataupun teman-teman kami yang mengalami krisis dalam kepercayaannya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan selama kita belajar, bekerja, dan menjalani aktivitas kita. Amin.